Halo teman-teman, balik lagi di channel saya ya, channel Dede Kimi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang arwana cross belly atau yang sering disebut di sini arwana polkadot. Seperti apa sih arwana polkadot itu atau kayak gimana sih ciri-cirinya? Nah, nanti kita coba bahas ya. Kita coba bahas bersama, dan saya pun ini menurut analisa saya sendiri ya. Jadi kalau misal ada salah-salah atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, mohon dibantu dibimbing juga ya teman-teman, karena di sini kita tujuannya sama-sama belajar ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, oke teman-teman, kita awali dari yang size kecil dulu ya, mengenal ciri-cirinya gitu. Jadi ciri-ciri yang paling jelas itu ya tutulnya. Jadi di setiap sisiknya itu ada seperti ngeblok hitam gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat langsung bukan ngeblok sih, dia jadi kayak ada kumpulan titik-titik hitam. Nanti saya kasih contoh ininya, foto zoom terdekatnya ya. Nah, ini yang size kecil. Dia biasanya tutulnya sampai perut dan sampai punggung. Tapi saya beberapa kali dapat memang tidak sampai perut dan tidak sampai punggung, tapi masuknya kategori cross belly atau polkadot. Nah, ini lumayan tajam ya sisiknya ya, tutulnya maksudnya. Menurut saya udah bagus ini ikan. Nah, dilanjut ikan selanjutnya nih. Ini yang tadi yang size kecil itu dari jenis SR ya. Dan ini jenis Pino cross belly atau Pino polkadot. Karena di setiap jenis saya yakin pasti ada ya. Di setiap jenis pasti ada yang masuk kategori cross belly atau polkadot. Ciri-cirinya hampir sama ya. Ciri-cirinya hampir sama. Ada tutul di setiap sisiknya gitu. Cuma yang membedakan menurut saya ketajaman dari tutul itu sendiri yang dinilai lah istilahnya gitu ya. Jadi ada kadang yang tutulnya samar dan ada juga yang tutulnya agak tajam gitu. Jadi kadang ada yang pakai lampu tuh dia kelihatannya samar. Nah, ini kebetulan yang Pino ini udah terbilangnya tutulnya tajam ya. Terbilangnya tutulnya tajam. Dia sampai punggung tuh jelas banget. Padahal pakai lampu gitu. Kalau yang tutulnya samar biasanya kalau lampunya dinyalain itu nggak terlalu kelihatan, malah jadi kayak ikan biasa ya. Kalau yang tutulnya agak samar gitu. Kalau ini kebetulan eh, tutulnya tajam. Dan kalau ini biasanya polkadot sisiknya lepas itu tumbuhnya, saya sendiri jujur belum pernah ini ya, belum pernah keep lama gitu, belum pernah pelihara lama. Jadi saya tidak tahu pasti kalau misal polkadot itu sisiknya lepas, nanti tumbuhnya akan ini nggak akan timbul tutul lagi nggak? Saya belum tahu karena saya tidak pernah mencobanya sendiri ya, karena biasanya ikan di rumah saya khususnya yang polkadot cuma beberapa minggu atau beberapa bulan pasti langsung laku ya. Jadi saya sendiri tidak bisa memastikan apakah nanti tumbuhnya itu nutul lagi atau tidak. Nah, ini yang jenisnya sama Pino juga tapi beda ikan. Dia tutulnya agak samar ya teman-teman. Kalau dikasih lampu dia seperti itu, samar kayak ikan biasa, tapi tetap beda dengan ikan biasa ya. Dia tetap ada pola tutul-tutulnya gitu. Ada tuh. Dia agak samar yang ini. Tapi mungkin teman-teman udah bisa ada gambaran lah ya, bedanya mana ikan normal dan mana ikan yang masuk kategori polkadot. Nah, ini sisiknya lengkap nih, jadi dia tutulnya rata ya. Kalau yang ada yang bolong atau yang nggak nutul, nah itu berarti ada sisik yang bekas lepas. Nah, ini dari view atasnya nih teman-teman. Udah lumayan bagus ini ikannya, Pino. Nah, ini saya pernah juga dapat dari jenis silver ya, silver polkadot. Agak serem ya tampilannya teman-teman. Agak serem nih. Yang silver ini lumayan keren lah. Dia tutulnya rata karena belum ada sisik yang lepas.
jadi lebih bagus ininya, viewnya gitu. Kita coba bicara ke treatmentnya ya, supaya lebih bagus saya kayak gimana gitu. Kalau saya pribadi pakai tank atau akuarium yang full putih gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya dia membersihkan base-nya ya. Kalau ikan arwana ditaruh di background full putih atau di bak putih, nanti dia kan kelihatannya seperti metalik ya. Base putihnya tuh bersih, base-nya jadi bersih. Nah tujuannya itu, kalau saya pribadi ya memakai cara ini. Nah ini ikan baru datang nih. Ikan baru datang, saya treatment di tank atau akuarium yang full putih. Nah ini setelah beberapa bulan ya. Jadi dia tutulnya lebih tajam ya. Ringnya hilang, yang dominan itu nanti tutulnya, dan itu membuat indah ikan itu sendiri menurut saya teman-teman. Itu kembali ke persepsi masing-masing. Kalau ini menurut saya pribadi, jadi dia lebih enak aja dilihatnya gitu. Kalau kita pelihara ikan unik kan yang kita tonjolkan kan keunikannya itu gitu loh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau anatomi ya, kalau menurut saya itu bonus lah. Yang paling utama ya tutulnya itu sendiri gitu. Semakin tajam semakin bagus menurut saya. Dan itu saya selalu pakai tank putih, full putih, biar base-nya jadi bersih dan tutulnya yang dominan. Nah ini cakep, sayang ada sisik yang lepas ya. Jadi ya itu kayak, kalau gigi kayak ompong gitu ya. Nggak ada tutulnya, nggak rata. Kalau tutulnya rata, wih serem banget ini ikan. Ini dari jenis golden ya teman-teman. Nanti kita lanjut yang SR, kebetulan saya ada juga. Nah ini dari jenis SR nih teman-teman. Ini ikan baru datang nih, saya ingat banget ini ikan baru berapa hari gitu ya, 1 atau 2 hari. Saya kebetulan tanknya lagi penuh semua, jadi sementara saya taruh di tank yang backgroundnya hitam putih ya, nggak full putih. Nah ini sudah setelah beberapa bulan di tank putih. Beda kan? Ini ikan yang sama loh. Ini ikan sama yang tadi. Ikan yang sama ya teman-teman. Nah ikan ini nih, ikan yang tadi itu ikan yang ini, ikan yang sama, ikan satu ikan. Nah ini jadinya setelah beberapa bulan saya treatment di background putih. Kelihatan kan bedanya? Beda banget gitu. Ini lebih kelihatan dari yang tadi, yang golden. Ini buat gambaran aja ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman punya arwana polkadot atau crossbelly, barangkali yang sepakat dengan persepsi saya gitu ya, memakai tank yang full putih. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Menurut saya bagus ya, menurut saya bagus. Jadi warnanya hilang, warna merahnya hilang, tapi base-nya jadi bersih gitu. Dan yang dominan itu tutulnya, dan itu yang menjadi nilai plus dari ikan tersebut gitu ya. Dan ini tutulnya itu bukan ngeblok hitam ya, sebenarnya dia kayak kumpulan titik-titik hitam nih. Nanti saya coba zoom. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia itu nggak ngeblok ya, nggak ngeblok. Jadi kayak ada kumpulan titik-titik hitam yang menggumpal di setiap sisiknya gitu. Nggak ngeblok sebenarnya. Mungkin karena tekstur dari sisik itu sendiri yang kayak pecah-pecah gitu. Jadi kelihatannya seperti titik-titik hitam yang mengumpul gitu. Kalau dari jauh memang seperti ngeblok hitam ya. Dan hati-hati juga, ada yang sebenarnya bukan polkadot tapi mirip nih. Nanti saya kasih tahu contohnya. Nah ini contoh yang mirip ya. Saya bilang yang mirip. Ini memang sekilas mirip polkadot ya, karena dia di perutnya ada tutul-tutulnya ya. Padahal ini menurut saya bukan ya. Ini menurut saya bukan. Ini hanya bekas dari background hitam. Biasanya kalau background hitam kan dia base-nya jadi gelap dan baru dipindah ke tank putih, jadinya ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Mirip ya, memang mirip. Tapi ini bukannya teman-teman. Nah ini hasil setelah beberapa hari dites di background putih ya, di tank full putih. Dia kelihatan tuh tutulnya hilang ya. Jadinya hilang. Jadi untuk teman-teman, mudah-mudahan dari video saya ini bisa bermanfaat supaya teman-teman bisa membedakan mana polkadot mana bukan ya.
setidaknya ada gambaran lah gitu ya teman-teman. Dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan, mohon saya juga diingatkan barangkali ada yang salah, barangkali ada yang tidak sesuai, karena sejujurnya saya juga masih belajar gitu ya teman-teman. Ini hanya saya berbagi, eh, bisa dibilang pengalaman lah gitu ya, bukannya saya pengalamannya banyak, enggak, cuma karena saya beberapa kali dapat arwana polkadot itu ya, kurang lebih ciri-cirinya seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan menganggap saya ini sok menggurui atau apa, enggak, tapi apa ya, hanya berbagi aja gitu teman-teman. Barangkali dari video saya ini ada yang bisa diambil manfaatnya buat teman-teman gitu. Saya juga senang kalau misal apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini saya kasih contoh polkadot yang size jumbo ya. Saya juga beberapa kali dapat bukan SR ya. Yang ini kebetulan SR polkadot size jumbo itu rata-rata ya. Saya beberapa kali dapat yang bagian tengahnya tuh nggak terlalu jelas teman-teman. Tutulnya itu nggak terlalu jelas. Yang dominan itu di bagian perut dan di bagian belakang. Punggung dan bagian tengah itu nggak terlalu ini, samar gitu ya. Nah ini teman-teman, dia di perutnya tajam banget, di perut dan di bagian belakang tajam banget, tapi di bagian tengahnya itu kayak agak samar-samar gitu ya, agak samar-samar gitu. Nah ya itulah teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, semoga sukses selalu teman-teman. Bye.